Baik, saya mulai. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, rohani, dan jasmani ya. Baik, sebelum pembelajaran pagi hari ini dimulai, mungkin alangkah lebih baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Oleh karena itu akan Ibu pimpin ya doanya. Baik, doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sudah terlihat ya. Oke, ya. Kita akan mempelajari mengenai jaringan hewan. Apa saja sih jaringan yang ada di dalam tubuh hewan tersebut? Kan kalau misalkan di tumbuhan itu ada jaringan epidermis, ada jaringan muda, ada jaringan dewasa, terus ada apalagi ya, ada jaringan pengangkut, ada jaringan penyokong seperti itu. Nah, untuk jaringan hewan, ini seperti di sini pada gambarnya banyak ya, ada epitel, ada jaringan ikat, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai. Untuk yang pertama, itu ada, nah ini nih jenis-jenis jaringan hewannya. Jaringan ini terbagi atas dua jaringan. Nah, di sini ada jenis-jenis jaringan hewan ya. Terbagi menjadi dua, ada jaringan embrional dan jaringan dewasa. Untuk jaringan embrional ini dibagi lagi menjadi dua. Ada diploblastik dan triploblastik. Ini biasanya di jaringan biasanya ada di hewan-hewan avertebrata atau yang tidak mempunyai tulang belakang. Lalu yang jaringan dewasa itu ada epitel, ada jaringan otot, ada jaringan penguat, dan jaringan saraf. Nah, yang pertama kita bahas mengenai jaringan embrional. Jaringan embrional ini merupakan jaringan muda yang sel-selnya selalu membelah dan merupakan hasil pembelahan sel zigot. Nah, jaringan embrional ini akan mengalami diferensiasi menjadi jaringan yang lainnya. Soalnya masih muda, jadi masih aktif dalam pembelahan. Lalu, jaringan ini dikelompokkan menjadi diploblastik, yaitu hewan yang embrionya terdiri dari dua lapis, contohnya Colenterata, dan triploblastik adalah hewan yang embrionya terdiri dari tiga lapis, contohnya Platyhelminthes, Mollusca, atau dan Chordata. Ini ya, ini Colenterata itu contohnya di sini ubur-ubur, termasuk ke hewan diploblastik. Ya, Colenterata. Untuk Platyhelminthes itu cacing, Mollusca itu biasanya siput-siput, seperti itu ya. Arthropoda itu ada kalajengking, lalu ada kepiting, itu juga masuk ke arthropoda, hewan yang berbuku-buku ya. Lalu ada Chordata. Chordata ini ya, untuk Colenterata dicontohkan dengan ubur-ubur. Dan untuk yang pelatihan mintes ini cacing, Triploblastic Acoelomata. Dan untuk ini kan jenis-jenis cacing. Nah, pada pelatihan mintes ini jenis jaringannya itu Triploblastic Acoelomata. Untuk Nemata mintes ini Triploblastic Pseudocolomata, dan untuk Annelida ini Triploblastic Colomata. Selanjutnya jaringan epitel ya. Jaringan epitel ini biasanya sering ditemukan, memang banyak ya ditemukan oleh hewan-hewan atau bukan pada hewan-hewan vertebrata. Nah, yang pertama itu ada jaringan epitel ya. Jaringan epitel ini sebetulnya dibagi lagi menjadi tiga jenis seperti yang ada pada gambar di kanan, sebelah kanan ini. Nah, untuk yang pertama ini merupakan ini squamosa atau jaringan epitel pipih. Squamosa epithelium pipih. Ada yang epitel pipih, ada epitel silindris, secara keseluruhan ya, ada epitel kubus, silindris, dan transisi. Nah, di sini Ibu hanya berdasarkan jumlahnya ini ada selapis dan berlapis. Jadi setelah ada ini pipih, ini kubus, dan ini silindris atau kolumnar, itu ada lagi berlapis dan selapis. Misalkan epitel squamosa atau pipih selapis. Ada epitel pipih berlapis. Seperti itu ya, berdasarkan jumlah apa ya? Jumlah banyaknya jaringan tersebut. Misalkan ini hanya epitel pipih. Tapi kalau misalkan cuman segini kan selapis, tapi kalau di atasnya ada lagi, ada jaringan lagi itu berlapis berarti. Nah, ini juga berlaku untuk kubus. Ini epitel kubus ini bentuknya seperti kubus ya. Untuk yang kolumnar ini biasanya disebut epitel silindris. Nah, menurut fungsinya, jaringan epitel ini dibagi lagi menjadi dua, sebagai penutup dan sebagai kelenjar. Untuk yang sebagai kelenjar ini ada kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Itu ya. Nah, ini tadi yang berdasarkan lapisannya.
Jadi ada, tadi kan berdasarkan jumlahnya, sekarang berdasarkan lapisannya itu ada simple epithelium, epithelium simple, dan stratified epithelium. Stratified epithelium ini epitel bertingkat. Ini kan cuma selapis ya, berarti simple. Hanya seperti ini saja. Namun kalau yang bertingkat ini bertingkat-tingkat jaringan epitelnya. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya jaringan epitel sebagai kelenjar. Tadi ya, ada endokrin dan jaringan eksokrin. Kelenjar eksokrin. Ini ya, di sini ada kelenjar endokrin dan eksokrin. Sel-sel epitel ini menghasilkan sekret atau getah dari kelenjar tersebut. Ini untuk eksokrin dan ini endokrin. Fungsinya ini sebagai jaringan epitel sebagai kelenjar ini fungsinya sebagai sekresi ya, tempat sekresi atau pengeluaran. Nah, kelenjar ini yang ini kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ini merupakan kelenjar buntu yang tidak memiliki saluran. Nah, di sini tuh tidak memiliki saluran lagi. Contohnya itu kelenjar adrenalin, kelenjar tiroid seperti itu ya yang ada di dalam tubuh. Lalu ada kelenjar eksokrin. Nah, kelenjar eksokrin ini hasil sekresinya dialurkan melalui saluran khusus. Contohnya itu ada kelenjar keringat, itu keluarnya kan dari kulit ya. Ada juga kelenjar pankreas itu. Ini ya, kelenjar eksokrin memiliki saluran pengeluaran sekret berupa enzim, keringat, dan air ludah. Lalu kelenjar endokrin memiliki sel-sel yang khas dan tidak mempunyai saluran. Ya, tidak mempunyai saluran. Nah, sekret yang dihasilkan dari kelenjar endokrin ini langsung masuk ke cairan jaringan dan ke pembuluh darah. Seperti di sini ya, dilihat ada pembuluh darahnya. Nah, sekret yang dihasilkan berupa hormon seperti tiroid, paratiroid, adrenal, dan lain sebagainya. Ini di sini itu merupakan jaringan kelenjar endokrinnya. Ini gambar kelenjar endokrinnya. Jadi ini ada hormon tiroid yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Ini ya, hormon tiroidnya yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Nah, ini jenis jaringan epitel penutup atau epitel yang tadi ada pipi, pipi berlapis, ada selapis, dan ada kubus selapis. Ini ada letak-letak lokasi dan fungsinya ya. Untuk pipi selapis itu lokasinya ada di jantung, pembuluh darah, alveolus, lalu fungsinya itu ada untuk difusi, filtrasi, osmosis, dan sekresi. Lalu ada pipi berlapis, ada pada epidermis kulit, lidah, uretra, dan fungsinya ini untuk proteksi. Ya, karena berlapis dan tebal, tentunya itu bisa untuk proteksi. Yang selanjutnya ada kubus lapis. Kelenjar lokasinya ini ada di ovarium, ada di mata, khususnya lensa dan retina, lalu ada tubuli renalis, dan fungsinya sebagai sekresi, proteksi, dan absorpsi atau penyerapan ya. Nah, ini setelah tadi jaringan epitel, ada jaringan penguat. Apa saja jaringan penguat itu? Ada jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Ini ya yang akan dibahas pada materi selanjutnya. Nih, jaringan-jaringan ikat ini, atau jaringan-jaringan penguat ini, biasanya dimiliki oleh mamalia tentunya. Jaringan ikat ini dibagi lagi menjadi 6. Ada adiposa, ada darah, ada tulang rawan, ada jaringan ikat, ada jaringan ikat padat, ada jaringan ikat longgar, dan ada jaringan tulang. Ini ya untuk yang tadi ini merupakan jaringan ikat longgar yang tersusun ada sel, ada kolagen, fiber, atau serat kolagen. Serat kolagen ini biasanya berwarna putih ya ini dengan daya renggang yang tinggi dan elastis rendah. Lalu ada serat yang lainnya, ada selnya, lalu ada jaringan ikat padat. Ini ada selnya, ada nukleusnya, ada inti selnya ya, lalu ada kolagennya juga. Ini ada jaringan darah, ada apa ini? Ada trombosit, ada leukositnya, dan ada eritrositnya ya. Lalu ada jaringan adiposa atau jaringan lemak. Di lemak juga mempunyai nukleus ya, lalu ada jaringan tulang rawan. Ada selnya, ada matriks-matriksnya. Matriks ini merupakan komponen cair pengisi jaringan ikat yang terdiri dari serabut dan bahan dasar yang menyebabkan matriks menjadi lentur. Iya, jaringan tulang rawan, lalu ada jaringan tulang ras atau jaringan ikat, cartilage dan osteosit. Nah, yang pertama ini kita bahas jaringan ikat ya, ada sel fibroblast. Jadi jaringan ikat ini terdiri dari banyak sel. Ya, jaringan kan kumpulan dari sel-sel. Selnya apa saja? Di sini ada sel fibroblast.
yang fungsinya untuk mensintesis serabut kolagen dan elastis. Lalu ada sel makrofag yang fungsinya untuk fagositosis atau memakan partikel-partikel asing yang ada di dalam tubuh atau di dalam sel dan jaringan tersebut. Lalu ada sel plasma yang fungsinya untuk menghasilkan antibodi di dalam darah. Ada sel mastosit yang terdiri dari heparin yang fungsi untuk pembekuan darah, lalu histamin untuk meningkatkan permeabilitas kapiler darah. Dan ada sel lemak yang fungsinya untuk menyimpan lemak agar kita tidak kekurangan cadangan makanan. Lalu ada sel leukosit yang memakan partikel asing dan fungsinya menghasilkan antikoagulan dalam darah. Ini ya, yang pertama ada jaringan ikat padat. Jadi jaringan ikat padat ini ciri-cirinya yang pertama terbuat dari serabut kolagen yang berwarna putih, lalu fleksibel dan tidak elastis. Ya jelas karena padat jadi jaringan tersebut tidak elastis. Lalu terdapat di selaput urat, pembungkus otot, dan ligamen serta tendon. Fungsinya ini untuk menghubungkan berbagai organ tubuh dan melindungi organ tubuh. Nah, ini ada tendon ligamen ya. Jadi tendon ini merupakan ujung otot yang melekat pada tulang. Nah, tendon ini menghubungkan antara otot dengan tulang. Lalu ada ligamen, jaringan ikat berbentuk seperti tali sebagai penghubung antara tulang. Ya, menghubungkan tulang dan tulang itu ligamen. Kalau tendon ini menghubungkan antara otot dengan tulang. Itu ya perbedaannya. Kalau misalkan ligamen ini tulang dengan tulang, kalau tendon itu otot dengan tulang. Yang selanjutnya ada jaringan ikat longgar. Nah, mempunyai ciri-ciri yaitu sel-selnya jarang tersusun atas matriks atau tadi ya cairan yang ada di dalam jaringan tersebut. Lalu matriks mengandung serabut kolagen yang elastis, tidak seperti jaringan ikat padat yang tidak elastis. Lalu terdapat di sekitar organ-organ pembungkus, pembuluh darah dan syaraf. Nah, contohnya ini ada fibroblast, ada sel plasma dan sel makrofag. Nah, fibroblast ini fungsinya sebagai sekresi protein-protein penyusun matriks cairan yang ada di jaringan ya. Untuk sel plasmanya ini biasanya ada di banyaknya itu di bawah membran epitel. Yang basanya fungsinya ini menghasilkan antibodi yang khas antigen. Jadi menghasilkan antibodi sel plasma ini. Lalu ada makrofag yang fungsinya ini untuk fagositosis sel buangan, lalu sel mati dan bakteri. Lalu sel makrofag ini terdapat di pembuluh darah. Nah, untuk lalu jaringan ikat longgar ini untuk mengikat kulit dan jaringan di bawahnya. Selanjutnya yaitu jaringan tulang rawan atau kartilago. Biasanya disebut kartilago ya nama ilmiahnya, atau jaringan tulang rawan. Nah, jaringan tulang rawan ini merupakan hasil spesialisasi dari jaringan ikat berserat dengan matriks yang elastis. Nih, jadi jaringan tulang rawan ini mengandung matriks yang elastis, lalu ada sel tulang rawannya atau kondrositnya, yang sel tulang rawannya ini dapat menghasilkan matriks dan serat, dan terdapat di dalam lakuna sel tulang rawannya tersebut. Nah, sifatnya itu tulang rawan ini kuat dan lentur, lalu dibungkus oleh selaput tulang rawan yang dinamakan perikondrium. Dan ada juga jika pada bayi berasal dari sel mesenkim, pada orang dewasa berasal dari perikondrium. Jadi tulang rawan ini beda ya dari bayi sama dewasa. Kalau pada bayi ini dari mesenkim, kalau orang dewasa ini dari perikondrium. Nah, di dalam perikondrium ini terdapat kondroblast. Kondroblast ini merupakan sel-sel penyusun jaringan kartilago yang menghasilkan kondrosit. Itu ya. Kondrosit ini nantinya berfungsi mensintesis dan mempertahankan matriks yang mengandung kolagen, serabut elastis, dan serabut fibrosa. Ini ya, contohnya ada kartilago atau tulang rawan. Itu biasanya terdapat di laring. Ada perikondriumnya, atau tadi perikondrium itu merupakan selaput tulang rawannya, lalu ada lakuna. Iya, jadi sel tulang-tulang rawannya ini sel-selnya itu tidak terdapat di dalam lakunanya atau ruangan lah ya. Lalu ada kondrosit. Kondrosit tadi apa? Kondrosit ini merupakan sel-sel dari kartilagonya tersebut ya. Ini nih, ini contoh yang ini tuh kartilago tulang rawan hialin. Jadi kan tulang rawan ini dibagi lagi ya. Ada tulang rawan hialin, ada tulang rawan penifibrosa. Ini dulu hialin. Memiliki matriks yang transparan lalu paling banyak di dalam tubuh manusia kalau tulang rawan hialin ini. Dan letaknya ada di hidung, sendi gerak, di ujung tulang rusuk, ada di laring dan juga bronkus. Ini ya, tulang rawan hialin. Lalu ada tulang rawan fibrosa. Ini, yang ini.
Matriksnya berisi serabut kolagen yang kaku, tidak elastis, lalu terletak di ruas tulang belakang dan lutut. Ini ada di ruas tulang belakang ya. Ini tulang rawan fibrosa. Nah, selanjutnya ada tulang keras. Tulang keras ini ciri-cirinya yang pertama mengandung banyak garam-garam mineral yang terdiri atas 85%-nya kalsium fosfat, 10%-nya kalsium karbonat, 4%-nya magnesium klorida, dan 1%-nya kalsium fluorida. Nah, garam mineral penyusunnya ini penyusun tulang dan membentuk pita melingkar yang disebut lamela. Nah, ini nih, nanti dijelasin ya di yang kanan. Pada batas lamela terdapat lakuna di dalam ya dan dalamnya terdapat osteosit. Lamela dan lakuna ini melingkar dan membentuk sistem Harvard. Nah, jadi ini itu satu bundaran itu merupakan sistem Harvard, di mana di dalam bundarannya itu, satu bundaran itu ada lamela, ada lakuna, dan ada kanalikuli. Oh, lakuna ini merupakan pembungkus dari sel-sel tulang kerasnya. Jadi di dalam lakuna ini ada sel-sel tulang keras yang bernama osteosit. Jadi yang berujung berujung si sebutan sit itu merujuk ke selnya, nama selnya ya. Di lakuna di dalamnya itu ada osteosit. Lalu si lakuna ini membentuk pita ya, lakuna ini terdapat di sebuah pita yang melingkar yang namanya lamela. Kanalikuli ini struktur penghubung antara osteosit yang satu dengan osteosit yang lainnya. Nih, nih, yang kayak gini nih, serat-serat. Jadi menghubungkan antara osteosit atau sel yang ini dengan sel yang lainnya itu ya. Tuh, tulang keras. Nah, selanjutnya ada jaringan darah. Jaringan darah ini memiliki terdiri dari dua bagian, yaitu ada sel darah dan ada plasma darah. Nah, sebagian besar darah ini tersusun atas plasma darah. Jadi sel darahnya ini hanya 45%-nya. Untuk plasma darahnya ini 55% dari keseluruhan darah. Nah, dalam plasma darah ini ada zat-zat lagi yang terdiri atas antikoagulan, ada juga nutrisi, lalu ada hormon-hormon di dalam darah tersebut. Tapi yang paling besar itu terkandung atas cairan atau air. Nah, yang selanjutnya di bagian padatnya itu disebut sel darah dan cairnya plasma darah ya. Nah, sel darah terdiri dari tiga, ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Sel darah merah ini untuk mengangkut oksigen, ini ya yang warna merah. Lalu sel darah putih leukosit untuk memfagositosis benda-benda asing atau bakteri yang masuk. Lalu ada keping darah atau trombosit untuk proses pembekuan darah. Jadi sebetulnya leukosit ini dibagi lagi menjadi granulosit dan agranulosit. Granulosit ini yang memiliki butiran di dalam sel sitoplasmanya, namun yang agranulosit ini yang tidak memiliki butiran di dalam sitoplasmanya. Untuk granulosit ini contohnya ada neutrofil, eosinofil, dan basofil. Untuk agranulosit ini ada limfosit dan monosit. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada jaringan limfa atau jaringan limfe, yang merupakan jaringan yang terdiri dari sel-sel limfosit dan sel makrofag dan serat-serat retikuler. Jaringan limfa ini terdapat pada organ-organ limfa seperti timus, tonsil, dan limfa. Limfa merupakan bagian dari darah yang keluar dari pembuluh darah atau getah pening. Nah, komponen utamanya ini berupa air, lalu komponen selularnya berupa limfosit dan granulosit atau sel darah putih. Nah, berfungsi untuk mengangkut cairan, jaringan protein, lemak, garam mineral, dan zat-zat lain dari jaringan ke sistem pembuluh darah. Jadi, fungsinya ini untuk mengangkut ya cairan menuju ke pembuluh darah. Yang selanjutnya ada jaringan syaraf yang terdiri dari dendrit, badan sel, akson, dan selubung mielin. Dendrit ini menerima impuls dari reseptor. Jadi yang berfungsi menerima rangsang ya. Ini dendrit. Nih, ini nanti berfungsi untuk menerima rangsang. Lalu ada badan sel yang meneruskan impuls ke akson atau sebagai memproses. Lalu ada akson atau neurit yang membawa impuls ke saraf lain atau efektor atau otot atau kelenjar. Lalu ada selubung mielin yang mempercepat impuls. Jadi ini ada dendrit, ini badan selnya, di badan sel ada nukleus. Lalu ke sini ada akson. Akson ini tadi yang membawa impuls saraf ya, atau menghantarkan rangsangan. Lalu ada sel Schwann. Schwann cell, apa sih sel Schwann itu? Sel Schwann ini berupa lemak yang berfungsi untuk menghasilkan selubung mielin. Nih, jadi dari sel Schwann ini menghasilkan selubung mielin yang nantinya untuk mempercepat impuls, seperti itu ya. Ya, yang terakhir itu ada jaringan otot. Ada otot jantung, otot lurik atau otot rangka, dan ada otot polos. Ini ya.
Bisa dilihat ini untuk otot jantung ada di jantung, lalu untuk otot lurik itu biasanya ada di rangka-rangka, dan otot apa ini? Otot polos itu biasanya ada di usus, seperti itu ya. Yang masing-masing ini memiliki nukleus atau inti sel. Nih inti selnya, ini juga ada inti selnya. Tapi berbeda ya, ada yang bercabang, ada yang polos, itu. Kita lihat. Nah, ini perbedaan antara jaringan otot polos, rangka, dan jantung. Nah, dari bentuk selnya ini, otot polos ini bentuknya gelondongan, sedangkan otot rangka silinder atau seperti serabut. Nah, otot jantung juga seperti serabut namun bercabang. Bisa dilihat ya, ini otot polos ini silinder, bentuknya kayak epitel ya, pipih. Silinder seperti itu. Nah, ini gelondongan bentuk dari otot rangka dan otot jantung. Tapi di otot jantung, dalam satu jaringannya ini, memiliki cabang. Nah, ini seperti ini. Lalu jumlah intinya, untuk otot polos ini satu, otot rangka ini kurang, lebih dari satu. Nah, untuk otot jantung di dalam satu jaringan ini memiliki satu ya, bisa dilihat. Ini otot rangka nih. Nah, di dalam satu ini itu mempunyai lebih dari satu apa inti. Sedangkan otot jantung kan cuma satu ya nih. Satu ini tuh cuma satu nih. Cuma satu. Dan untuk otot polos tentunya dalam satu ininya itu cuma ada satu inti. Lalu letak intinya. Untuk otot polos di tengah, otot rangka di tepi, otot jantung di tengah. Ini ya, otot polos ini di tengah. Otot rangka ini ada di tepi, nggak ada di tengah-tengah. Nah, untuk otot jantung ada di tengah-tengah. Bisa dilihat ya. Lalu untuk sifat kerjanya, untuk otot polos ini tidak sadar karena biasanya terletak di organ-organ seperti usus, lalu lambung, makanya itu bergeraknya, gerak sifat kerjanya secara tidak sadar. Kalau otot rangka, ini kan biasanya ada di rangka-rangka kita. Kita kan kayak mengangkat kayak gitu kan secara sadar ya, makanya bergeraknya secara sifat kerjanya sadar. Otot jantung juga tidak sadar sifat kerjanya. Lalu ada responnya. Untuk otot polos ini responnya lambat dan teratur. Untuk otot rangka responnya cepat karena kerjanya juga sadar maka responnya cepat ya. Untuk otot jantung ini kerjanya teratur. Kan jantung deg 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 gitu ya. Jadi kerjanya juga teratur. Responnya teratur. Lalu ada lokasinya. Otot polos lokasinya ada di organ tubuh. Otot rangka ada di rangka tubuh dan otot jantung ada di jantung. Otot polos ini biasanya kebanyakan di organ-organ dalam seperti lambung, usus seperti itu ya. Baik, materinya sudah selesai ya. Nanti Ibu berikan LKPD untuk dikerjakan individu saja, dikerjakan individu, nanti dikirimkan melalui Google Classroom. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar pada Google Classroom ya. Oke, jadi kesimpulan pada pertemuan pagi hari ini yaitu jaringan ini terdiri atas atau terbagi atas dua komponen utama yaitu jaringan embrional dan jaringan dewasa, di mana jaringan embrional ini dibagi lagi menjadi diploblastik dan triploblastik. Lalu ada juga jaringan dewasanya dibagi menjadi jaringan epitel, jaringan syaraf, jaringan tulang, dan jaringan darah. Oke ya, pada jaringan-jaringan tersebut juga dibagi lagi berdasarkan fungsinya dan sifatnya. Nanti bisa dipelajari, dipahami, lalu dikerjakan LKPD-nya nanti dikumpulkan ya. Oke, Ibu tutup mungkin ya. Sebelum ditutup, kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Ibu pimpin doanya. Baik, setelah pembelajaran diakhiri, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat dan ilmunya juga bermanfaat. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu tutup ya pertemuan pada pagi hari ini. Sehat-sehat terus. Jangan sampai. Baik, Ibu tutup ya pertemuan pada pagi hari ini. Semoga kalian tetap sehat, dalam keadaan sehat, dan ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Baik, Ibu tutup. Selamat pagi.